berarti dengan nilai-nilai peserta 33 kelas administratif manajemen teori manajemen. Maka saya di sini akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi, mengulas lagi materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori ekonomi. Teori ekonomi adalah seperangkat konsep, prinsip, dan aturan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku ekonomi. Yaitu teori ekonomi ini melibatkan analis produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya dalam masyarakat. Nah, ini juga mencakup mikroekonomi, itu bisa disebut dengan aspek individu, rumah tangga, dan perusahaan. Serta ada juga makroekonomi, dia lebih mencakup atau mengganti keseluruhan perekonomian seperti output nasional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Nah, mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi pada tingkat individu atau rumah tangga dan perusahaan. Ini mencakup analisis permintaan dan penawaran, harga, keuntungan, dan alokasi sumber daya di luar spesifikasi. Nah, ada juga ilmu makroekonomi. Di sisi lain, penelitian ekonomi secara keseluruhan ini mencakup variabel ekonomi atau makro seperti output nasional, tingkat inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi ini memberikan pandangan lebih luas tentang perekonomian suatu negara atau wilayah. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang teori biaya dan penerimaan, yang dimana adalah konsep dasar dalam ekonomi yang membahas hubungan antara biaya produksi suatu barang atau jasa, nah, harga penjualan, dan pendapatan yang dihasilkan. Ini umumnya diterapkan dalam analisis perusahaan dan pengembalian keputusan ekonomi. Nah, di sini juga ada macam-macam. Yang pertama yaitu teori biaya. Nah, biaya tetap atau bisa disebut dengan fixed cost. Nah, biaya yang tetap tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya sewa pabrik. Nah, ada juga biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi, contohnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini juga ada biaya total, ada total cost. Nah, jumlah biaya tetap dan variabel, biaya rata-rata atau average cost, yang dia total dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, di sini juga ada biaya marginal atau marginal cost. Nah, tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit bahan tambahan. Nah, di sini juga ada total penerimaan, yang dimana pendapatan total atau total revenue, harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Nah, pendapatan rata-rata atau average revenue, pendapatan total dibagi dengan jumlah unit yang dijual. Nah, di sini ada juga pendapatan marginal atau marginal revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Dalam konteks perusahaan, analis biaya dan penerimaan. Dalam konteks perusahaan, analis biaya dan penerimaan digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dan harga yang maksimal untuk mencapai keuntungan. Nah, pemahaman terhadap konsep ini membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja ekonomi mereka. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Nah, ini adalah konsep dalam ekonomi yang mencoba menjelaskan bagaimana si konsumen membuat keputusan membeli. Nah, teori ini juga memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen terkait dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Beberapa aspek utama dari teori perilaku konsumen melibatkan yang pertama yaitu utilitas, yang dimana konsep utilitas digunakan untuk mengukur kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari suatu barang atau jasa. Nah, konsumen cenderung memaksimalkan utilitas total mereka dari kombinasi barang dan jasa yang mereka konsumsi. Nah, yang kedua yaitu pendapatan dan harga. Perilaku konsumen juga mempertimbangkan peran pendapatan dan harga dalam pengambilan keputusan. Nah, konsumen akan mempertimbangkan apakah mereka dapat membeli barang
atau jasa tertentu, dan apakah itu memberikan nilai yang memadai untuk harga yang dibayar. Nah, yang ketiga yaitu ada preferensi dan selera. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki preferensi dan selera tertentu terhadap berbagai barang dan jasa. Nah, preferensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti selera pribadi atau tren dan iklan. Nah, di sini ada juga pilihan rasional, yang dimana teori perilaku konsumen yang sering beroperasi dengan asumsi bahwa konsumen membuat pilihan yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, teori perilaku konsumen menjadi dasar untuk menganalisis pasar dan membantu perusahaan serta pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang telah efektif. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas penawaran. Nah, bisa sama yaitu harga, tapi di sini beda arti, yang dimana elastisitas penawaran mengukur sejauh mana sih jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Nah, penawaran bersifat elastis jika persentase perubahan dalam jumlah ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga, dan bersifat inelastis sebaliknya. Dan selanjutnya, di sini ada teknologi. Jadi faktor-faktor seperti perubahan dalam teknologi produksi atau ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, kandungan elastis atau tidaknya atau penawaran memiliki implikasi pada kebijakan harga, nah, perencanaan produksi dan kebijakan ekonomi lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan perkembangan teori ekonomi. Ini menuju pada evaluasi dan perubahan pemikiran ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, ini juga mencakup pengembangan konsep-konsep baru, teori-teori, dan pendekatan analisis dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Perkembangan ini juga biasanya dipengaruhi oleh perubahan dalam kondisi ekonomi, teknologi, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Sejarah teori ekonomi mencakup ada berbagai aliran pemikiran, mulai dari klasik hingga neoklasik, Keynesianisme, ekonomi institusional, dan ekonomi evolusional, hingga pendekatan modern seperti ekonomi perilaku dan ekonomi eksperimental. Nah, perkembangan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi yang kompleks dan terus berubah dalam masyarakat. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan teori produksi dan kegiatan perusahaan. Adalah konsep-konsep fundamental dalam ekonomi mikro yang membahas bagaimana sih perusahaan menghasilkan barang dan jasa, serta bagaimana mereka membuat keputusan untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Nah, di sini ada macam-macam teorinya. Pertama itu teori produksi, yaitu input dan output. Teori produksinya mengeksplorasi hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, nah, dengan output atau bisa disebut dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, produksi margin dan produksi total, yang dimana produksi margin adalah tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan input. Nah, sementara produksi total adalah jumlah keseluruhan output yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output, menunjukkan sejauh mana output dapat diproduksi dengan berbagai kombinasi input. Nah, di sini juga ada kegiatan perusahaan. Nah, tujuan ekonomi. Nah, dalam perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan total dan biaya total. Nah, di sini ada pengembalian keputusan produksi. Nah, perusahaan membuat keputusan mengenai tingkat produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, keuntungan yang diharapkan. Nah, di sini juga ada pasar dan persaingan.
Nah, kegiatan perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur pasar tempat kerja beroperasi. Nah, seperti persaingan sempurna atau monopoli atau bentuk pasar lainnya. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya mereka untuk menghasilkan output yang diinginkan dan mencapai tujuan ekonomi mereka. Nah, analisis ini memiliki dampak langsung pada strategi produksi, harga, dan profitabilitas perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori ekonomi perekonomian di Indonesia. Nah, saya Ada Ramawati, izin undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Rahmawati dengan NIM 220433 RA1 Manajemen semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi yang sudah dipelajari, yang dimana dari bab 1 sampai bab 6. Baiklah, sebelumnya tujuan saya di sini membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS yang dimana diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi SMM. Baiklah, saya akan mulai. Saya akan menjelaskan bab 1. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 yaitu struktur pasar. Nah, pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern. Nah, di sini ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama ada fungsi alokasi sumber daya. Yang kedua ada penentuan harga. Yang ketiga ada kompetisi. Dan yang keempat ada distribusi pendapatan. Dan yang kelima ada informasi. Yang keenam ada fleksibilitas. Yang ketujuh ada stabilitas ekonomi. Nah, di sini ada sistem struktur pasar, yang dimana struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada persaingan pasar sempurna, yang dimana jenis pasar persaingan sempurna ini terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Nah, ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, seperti pasar monopoli, yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen. Dan yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada contoh struktur pasar. Yang pertama ada persaingan sempurna, atau misalkan contoh produknya seperti beras, gandum, batu bara, atau kenyang dan lain-lain. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopolistik, atau pasar monopsoni atau pasar duopsoni dan pasar oligopsoni. Nah, itu termasuk pasar yang tidak sempurna. Nah, selain itu di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang judulnya itu pendapatan nasional. Nah, pengertian pendapatan nasional ini yang dimana menurut Wikipedia adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK. Konsep pendapatan nasional ini dapat dibagi dalam beberapa kategori. Nah, yang pertama produk domestik bruto. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik penduduk negara maupun penduduk asing yang berada di negara tersebut. Nah, di sini ada produk nasional bruto. Nah, nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Nah, di sini ada juga produk nasional neto adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replacement.
Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang pertama ada konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu yang tertentu. Tingkat konsumsi ini akan mempengaruhi pendapatan nasional semakin tinggi dan konsumsi negara maka pendapatan akan semakin menurun dan sebaliknya. Nah, di sini ya ada investasi dan tabungan, yang dimana ini tuh salah satu sangat penting sebab berkaitan dengan samping negara. Nah, faktor investasi tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, di sini ada metode perhitungan dan pendapatan nasional. Nah, pendekatan pendapatan adalah suatu pendapatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor penjumlahan yang memberikan sumbangan terhadap proses produk. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yang dimana dengan judul persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis ini adalah dasarnya ada 2 jenis pasar, yaitu pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Nah, oleh sebab itu sifat-sifat yang mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada bentuk-bentuk persaingan monopolitis, yang dimana yang pertama yaitu persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia produksi. Nah, dalam kasus ini suatu pemain di pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk. Nah, pemain ini pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Kedua, ada persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia distribusi. Dalam kasus ini, satu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk berkeberlangsungan mereka di pasar. Nah, di sini juga ada ciri-ciri persaingan monopolitis. Yang pertama ada diferensiasi produk, ada pemahalan produk, ada kebebasan masuk dan keluar pasar, ada kurva permintaan elastis. Nah, di sini ada fungsi persaingan monopolitis, yang dimana fungsi persaingan monopolitis ini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengakumulasi pemain di pasar. Nah, persaingan monopolis dapat mengakumulasi pemain di pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Nah, ada juga yang kedua, mengisaskan pemain ke dalam pasar. Yang dimaksudnya persaingan monopolitis ini dapat mengisaskan pemain ke dalam pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Nah, di sini juga ada sistem persaingan monopolitis, yang dimana ada beberapa sistem. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap pasar sempurna. Nah, monopoli ini yang dimaksud dengan monopoli ini karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik, produsen mungkin lebih puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli. Nah, yang kedua ada sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya di alam di Indonesia sangat melimpah sehingga memungkinkan banyak orang atau produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan dengan produsen lain. Nah, di sini juga ada beberapa pasar monopolistik. Yang pertama ada pasar kosmetik dan perawatan kulit. Nah, banyak merek yang menawarkan produk-produk dengan berbagai bahan, dan pasar kosmetik dan perawatan kulit menawarkan berbagai produk untuk perawatan kulit dan kecantikan. Nah, yang kedua ada pasar pakaian. Karena pasar pakaian adalah pasar yang menawarkan berbagai macam, ada yang batik, ada yang baju biasa, dress. Nah, itu dinamakan dengan beberapa contoh pasar monopolistik. Di sini saya akan menjelaskan bab 4,
yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, pengertian pasar bebas di sini yaitu pasar bebas itu digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme laissez-faire. Ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas, yang mereka maksud adalah ekonomi dengan persaingan yang tidak terhalang. Definisi yang lebih inklusif harus mencakup kegiatan ekonomi sukarela selama tidak dikendalikan oleh otoritas pusat yang memaksa. Nah, di sini juga ada asas-asas dan jenis pasar bebas. Yang pertama, ada asas-asas pasar bebas, yang dimana di sini itu berperan hukum dalam pasar bebas. ASEAN, apakah hukum itu atau Oppenheim seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut, di mana berlakunya ketentuan ini dipaksakan oleh kekuatan dari luar. Nah, yang kedua ada jenis pasar bebas. Nah, perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pasar bebas. Yang pertama ada AFTA ya, atau ASEAN Free Trade Area, dan ada NAFTA, North America Free Trade Area, atau CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, atau APAC, Asia Pacific APAC atau Asia Pacific Economy. Nah, di sini juga ada fungsi dan tujuan pasar bebas, yang dimana fungsi pasar bebas adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi untuk informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama ada semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Nah, di sini juga terdapat berbagai kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomiannya. Nah, di sini juga ada tujuan pasar bebas. Nah, tujuan pasar bebas itu yang pertama ada memperluas pasar. Yang kedua, pasar bebas adalah satu di antara sarana guna untuk memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Nah, yang bab 5. Nah, di sini ada bab 5 yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Nah, kebijakan fiskal adalah suatu langkah-langkah pemerintah yang dimana untuk membuat suatu perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, di sini juga ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada alokasi, yang dimana alokasi ini yaitu untuk intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Nah, intervensi pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung, contohnya membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan. Nah, di sini juga ada distribusi. Distribusi ini berkaitan dengan bagaimana sih barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan di antara anggota-anggotanya. Ini juga berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan dan trade-offs antara pemerataan dan efisiensi. Nah, di sini juga ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal tingkat untuk mengatur suatu tingkat pertumbuhan ekonomi, yang dimana untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal negara, dan mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya terutama di Indonesia. Nah, jadi untuk membuka kesempatan kerja yang luas juga. Nah, di sini juga ada jenis kebijakan fiskal. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan
fiskal kontradiktif. Nah, yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka untuk mengarahkan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini juga ada kebijakan fiskal kontradiktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Nah, selain itu ada juga instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini adalah suatu alat digunakan oleh pemerintah, yaitu untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal. Nah, contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, menaikkan jumlah pajak, jenis pajak, dan melakukan pinjaman negara. Yang ketiga, ada melakukan penghematan pengeluaran negara. Yang keempat, mewajibkan kepemilikan NPWP. Nah, di sini juga ada kebijakan moneter. Apa sih moneter itu? Nah, kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau untuk tujuan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Nah, fungsi kebijakan moneter ini yang pertama untuk mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran. Yang ketiga, mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi maupun investasi. Dan yang keempat, mengurangi ketidakpastian ke depan. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter ini yang pertama, mencapai stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, memelihara stabilitas keuangan. Nah, di sini juga ada jenis kebijakan moneter. Nah, dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, di sini ada instrumen kebijakan moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan kebijakan moneter. Nah, contoh kebijakan moneter di sini adanya Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua, ada jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang ketiga, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan membeli surat-surat berharga. Nah, yang keempat, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang kelima, jika sedang terjadi inflasi, maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Nah, di sini juga ada bab 6, yaitu perekonomian terbuka. Nah, definisi perekonomian terbuka ini, dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas-batas rasionalnya, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain di dunia. Nah, perbedaan dengan perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, arus modal. Yang ketiga, pasar valuta asing. Yang keempat, ada pengaruh ekonomi. Dan yang kelima ada kemandirian ekonomi. Nah, fungsi-fungsi perekonomian terbuka ini, yang pertama, fungsi utama perekonomian terbuka adalah memfasilitasi perdagangan internasional dengan terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, perekonomian terbuka ini memungkinkan aliran modal internasional investasi langsung,
portofolio investasi dan sumber daya keuangan dapat bergerak secara bebas antara negara-negara. Nah, tujuan penerapan perekonomian terbuka ini yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya tujuan utamanya itu penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, efisiensi dan inovasi. Nah, perekonomian terbuka ini mendorong efisiensi dan inovasi. Yang ketiga yaitu verifikasi ekonomi. Nah, ini tuh terlibat dalam perdagangan internasional, memungkinkan negara untuk diverifikasi struktur ekonominya. Yang keempat ada akses terhadap sumber daya. Perekonomian terbuka ini memberikan akses terhadap sumber daya internasional. Nah, yang kelima ada penyebab stabilitas ekonomi. Nah, pemerintah dapat menggunakan perekonomian terbuka ini sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang keenam ada pengurangan kemiskinan. Nah, dengan menciptakan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, jadi perekonomian terbuka ini dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan terutama di Indonesia. Nah, di sini ada modal dan pendekatan perekonomian terbuka. Yaitu modal Fleming. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi model. Model Fleming ini adalah suatu model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara nilai tukar, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Nah, contoh penerapan model Fleming ini yang pertama efek pada ekspor dan impor, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan mobilitas modal. Nah, pendekatan keseimbangan pembayaran. Yang pertama itu definisi dan komponen keseimbangan pembayaran. Nah, pendekatan keseimbangan pembayaran adalah suatu analisis yang memberikan transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara-negara lain dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini juga ada implikasi keseimbangan pembayaran pada perekonomian terbuka. Yang pertama ada pengaruh pada nilai tukar mata uang, yang kedua ada pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada ketergantungan pada modal asing, yang keempat ada stabilitas ekonomi global, yang kelima ada kebijakan ekonomi dan koreksi ketidakseimbangan. Nah, di sini ada contoh penerapan perekonomian terbuka, yaitu ada studi kasus negara. Nah, kita ambil contoh dari negara Jerman, yaitu untuk menggambarkan penerapan perekonomian terbuka, yaitu kebijakan perdagangannya. Nah, keanggotaan di Uni Eropa, UE atau Jerman sebagai anggota Uni Eropa ya. Nah, penerapan kebijakan perdagangan yang bebas di dalam blok ekonomi ini, mereka ngaruh banget pada ekspor dan impornya gitu. Jerman memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada ekspor. Nah, jadi di sini juga ada dampak globalisasi dan tantangan. Jadi peran perekonomian terbuka dan globalisasi perekonomian terbuka ini memegang peran integral dalam mewujudkan globalisasi yang melibatkan integral ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di seluruh dunia.